Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mimpin semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafi Prasetya. Aku di sini mau sharing pengetahuan aku mengenai perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan. Pasti udah pada semangat kan buat dengerin materinya? Langsung aja yuk ke pembahasan kita. Pembahasan kali ini akan mengenai inovasi dan proses kepemimpinan. Inti dari pembahasan ini adalah mengenai bagaimana menerapkan suatu perubahan yang baik ke dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melakukan suatu perubahan dimulai dari yang pertama, menentukan apa yang harus diubah. Nah, sebelum memulai perubahan besar, pemimpin harus menjelaskan tentang sifat masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Sama seperti dalam mengurutkan fisik, langkah pertama adalah diagnosis yang cermat untuk menentukan apa yang salah dengan pasien. Diagnosis organisasi dapat dilakukan oleh tim manajemen puncak, oleh konsultan luar, atau oleh gugus tugas yang terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan utama dalam organisasi. Selanjutnya, selain menentukan apa yang harus diubah, seorang pemimpin juga harus memahami dinamika sistem. Untuk memahami alasan suatu masalah dan bagaimana menghadapinya, memerlukan pemahaman yang baik tentang hubungan kompleks dan dinamika sistem yang terjadi dalam organisasi. Pengetahuan tentang dinamika sistem sangat membantu baik untuk mengidentifikasi sifat masalah dan untuk mengantisipasi kemungkinan efek dari perubahan yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar itu sendiri. Perubahan skala besar adalah dalam suatu organisasi tidak mungkin berhasil tanpa dukungan manajemen puncak. Peran penting manajemen puncak dalam mengimplementasikan perubahan adalah merumuskan visi dan strategi umum yang terintegrasi, membangun koalisi pendukung yang mendukung strategi, kemudian memandu dan mengorganisasikan proses penerapan strategi. Manajemen puncak harus memberikan dorongan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi perubahan, tetapi tidak boleh mencoba mendikte detail tentang bagaimana melakukannya. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin ialah kecepatan dan urutan perubahan. Dalam studi 12 tahun, terhadap 36 organisasi olahraga nasional di Kanada, menemukan bukti bahwa perubahan besar lebih berhasil jika diterapkan secara perlahan, dimulai dengan cara yang terlihat dan penting yang menyampaikan pesan bahwa perubahan adalah upaya serius dan tahan lama. Perubahan kontroversial terjadi dengan cara non-linear, dengan penundaan dan pembalikan sebagai aspek perubahan yang dimodifikasi untuk menangani masalah lawan atau ditunda sampai saat lawan akan lebih menerima mereka. Proses ini memberikan kesempatan bagi agen perubahan untuk membangun kepercayaan diri dan menggunakan proses pemecahan masalah kolaboratif untuk isu-isu kontroversial. Salah satu cara untuk menentukan keberhasilan strategi baru itu adalah dengan menerapkannya dalam skala kecil di satu subunit atau fasilitas secara eksperimental. Keberhasilan implementasi strategi baru yang besar biasanya memerlukan perubahan dalam struktur organisasi agar konsisten dengan strategi. Namun, ketika perubahan struktural kemungkinan akan ditentang, mungkin lebih mudah untuk membuat struktur informal untuk mendukung strategi baru dan menunda perubahan dalam struktur formal sampai orang-orang menyadari bahwa mereka dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada pedoman pelaksanaan perubahan nih. Nah, pedoman ini berdasarkan teori temuan penelitian dan wawasan praktisi ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada ciptakan rasa urgensi tentang perlunya perubahan. Lalu setelah itu pemimpin harus mengkomunikasikan visi yang jelas tentang manfaat yang akan diperoleh. Lalu identifikasi kemungkinan pendukung lawan dan alasan penolakannya. Lalu membangun koalisi yang luas untuk mendukung perubahan. Selanjutnya ada isi posisi kunci dengan agen perubahan yang kompeten. Lalu gunakan gugus tugas untuk membantu implementasi perubahan. Selanjutnya memperdayakan orang-orang yang kompeten untuk membantu merencanakan dan mengimplementasikan perubahan. Lalu buat perubahan dramatis dan simbolis yang mempengaruhi pekerjaan. Selanjutnya, siapkan orang untuk perubahan dengan menjelaskan bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka. Lalu membantu orang mengatasi stres dan kesulitan dari perubahan besar. Lalu memberikan kesempatan bagi keberhasilan awal untuk membangun kepercayaan diri. Lalu pantau kemajuan perubahan dan buat penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir, tetap beritahu orang-orang tentang kemajuan perubahan. Dari pembahasan tadi, kita dapat kesimpulan nih bahwa seorang pemimpin tidak bisa begitu saja melakukan perubahan. Terdapat beberapa analisis dan langkah yang diperlukan seorang pemimpin untuk menerapkan suatu perubahan dalam bidang yang dipimpinnya. Mungkin
Cukup sekian untuk materi hari ini. Saya Muhammad Rafi Prasetya undur diri. Sampai ketemu dalam kesempatan.